是什么？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Ayo, pada ngapain aja di hari ibu ini? Udah pada ngucapin makasih belum sama ibu kalian? Karena tanpa beliau kita bukan siapa-siapa lo di dunia ini. Dan seperti biasa, pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 142. Yang mana pada Perfect World episode 142 ini menceritakan Xiao yang mendapatkan teknik baru setelah memurnikan buah bodi emas. Namun di sini identitas Xiao akan diketahui oleh Jingyi atau Peri Yuechan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah berhasil masuk ke dalam kolam peri kemarin, di sini Xiao melihat keindahan tubuh yang sedang berendam di kolam tersebut. Terlihat rambutnya yang hitam sangat pekat dan tubuhnya yang sangat mulus seperti giok. Dan dia adalah Jingyi atau tubuh kedua Peri Yuechan. Namun bukan itu tujuan Xiao yang sebenarnya, karena di sini dia langsung menggunakan pupil gandanya untuk memeriksa sesuatu di bawah kolam tersebut. Di sini Xiao pun terkejut karena tempat tersebut mempunyai energi spiritual yang sangat besar. Yang mana di sini Xiao merasakan jika seharusnya teratai suci petaka yang dia cari berada di kolam tersebut. Kemudian dengan cepat pun Xiao ini langsung masuk ke dalam kolam tersebut untuk mencari taunya. Xiao pun terus memasuki kolam tersebut hingga akhirnya dia melihat sesuatu yang memancarkan aura keemasan yang berada di bawah kolam tersebut. Yang mana Xiao merasakan jika esensi energi spiritual semakin kuat Xiao rasakan. Di sini Xiao pun mempercepat kecepatan renangnya untuk lebih dekat dengan sesuatu tersebut, yang mana ternyata itu adalah teratai suci petaka yang Xiao cari selama ini. Namun di sini Xiao memilih untuk muncul ke permukaan lagi, dan di sini dia melihat jika teratai tersebut ternyata adalah sebuah pohon yang diselimuti awan guntur kuat sepanjang waktu. Yang mana di sini Xiao jadi tahu bahwa sebenarnya guntur itu adalah kehendak asli dari teratai suci petaka ini. Tak lama kemudian muncullah naga dengan aura petir yang keluar dari pohon teratai tersebut, yang mana naga ini langsung mendekati Xiao yang sudah sangat dekat ini. Bahkan naga ini bisa mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar, yang mana hal tersebut membuat Xiao tak dapat melancarkan serangan apapun. Karena jika Xiao mengeluarkan suara sedikit saja akan menarik perhatian para master dari Akademi Tianxian datang ke kolam tersebut. Saat naga tersebut kembali ke pohon teratai, dia pun mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang mana hal tersebut membuat Xiao sampai terpental. Namun Xiao tak akan diam begitu saja, karena Xiao selalu yakin jika dirinya tak akan pernah gagal dalam langkah terakhirnya. Xiao pun terus memandangi teratai tersebut, dan di sini dia melihat jika teratai tersebut mengeluarkan sebuah cairan berwarna emas. Dan karena itulah Xiao baru tahu jika esensi berwarna emas itulah yang bisa membuat kolam ini sangat sehat. Dan juga karena Xiao tak bisa masuk, maka di sini Xiao pun memutuskan untuk menunggu esensi tersebut keluar sendiri saja dari kolam itu. Setelah itu Xiao pun dengan cepat mencoba menyerap esensi tersebut, namun terlihat esensi ini seperti menolak keberadaan Xiao ini. Karena sudah tidak sabar, Xiao pun memutuskan untuk menangkap butiran esensi tersebut. Namun anehnya, ternyata butiran yang Xiao tangkap menghilang begitu saja. Namun tak kehilangan akal, karena di sini Xiao langsung menggunakan buah bodi emas yang sudah dia dapatkan untuk menangkap esensi tersebut. Melihat esensi itu otomatis bersatu sendiri dengan buah bodi emas, Xiao pun berpikir jika mungkinkah dua benda tersebut sebenarnya memang saling melengkapi sejak awal. Namun meskipun begitu, Xiao ini masih tak bisa untuk mengumpulkan sari emasnya ke tubuh Xiao ini. Dan karena itulah Xiao nekat untuk memakannya. Namun karena hal itu jugalah, di sini tubuh Xiao ini mengalami rasa sakit yang begitu kuat, bahkan jantungnya berdegup begitu kencang.
Dan Si Hao juga merasakan keanehan pada buah bodi emas ini karena ternyata buah tersebut mengandung hukum dao tertinggi yang sangat menakutkan. Namun untungnya, esensi tersebut dan buah bodi emas yang dipegang Si Hao ini saling terkait satu sama lain dan melengkapi, sehingga Si Hao bisa lolos dari siksaan barusan. Dan Si Hao merasakan pengaruh besar di tubuhnya, meskipun tadi dia memakan buah itu hanya gigitan kecil saja. Bahkan karena itu, di sini Si Hao merasakan teknik kekebalan hukum di tubuh Si Hao ini semakin kuat, dan durasi teknik kekebalan hukum bisa semakin lama, serta banyak vitalitas di dalam tubuhnya. Maka dari itu, di sini Si Hao menggigit lagi buah bodi emas tersebut. Karena fluktuasi kekuatan tadi, di sini Cheng Yi yang sedang berendam dengan tenang mulai terusik karena hal tersebut. Dan lagi-lagi, akibat Si Hao memakan buah barusan, tubuhnya kini merasakan sakit yang teramat pedih. Namun Si Hao terus bertahan karena buah itu masih tersisa sedikit gigitan terakhir. Dan dengan terus menahan rasa sakit akibat energi dari buah dan esensi teratai tersebut, Si Hao pun mencoba memakan gigitan terakhir tersebut. Yang mana jelas saja hal itu lebih menyiksa tubuh Si Hao, bahkan darahnya sampai melonjak tinggi. Perlahan tubuh Si Hao pun juga akan pecah, namun Si Hao langsung memaksakan tubuhnya menggunakan teknik reinkarnasi untuk mengatasi semua itu. Meskipun hal itu membuat Si Hao harus terjatuh ke dalam kolam lebih dalam. Sementara Cheng Yi yang sadar pun akhirnya tahu jika ada orang lain di dalam kolam peri ini, dan dengan cepat pun dia mencari orang tersebut. Sementara Si Hao yang sudah mulai sadar juga terkejut karena peri cantik yang adalah istrinya tersebut ternyata sudah berada di depannya. Dan menyadari bahwa ada lelaki lain saat dirinya mandi tadi, di sini Cheng Yi ini sangat marah karena merasa dirinya sudah diintip saat berendam tadi. Si Hao yang menyadari bahwa Cheng Yi ini salah paham, dengan cepat pun langsung berusaha menjelaskan semuanya. Namun karena kultivasi Si Hao barusan belum selesai, Si Hao pun meminta Cheng Yi bersabar karena Si Hao akan menjelaskan semuanya nanti. Namun Cheng Yi yang tak percaya pun langsung mengaktifkan pola ilahi di dahinya untuk menyerang Si Hao ini. Dan alasan Cheng Yi tak bisa mempercayai perkataan Si Hao ini adalah karena kolam peri ini hanya terbuka untuk wanita hari ini, sementara untuk pria adalah hari esok. Dan karena hal itulah Cheng Yi yakin jika niat Si Hao menyelinap masuk hanyalah untuk mengintip saja dan mempunyai niat jahat. Sementara Si Hao yang belum selesai berkultivasi ini tentu saja tak bisa menghindari serangan Yue Chan ini. Karena begitu Yue Chan ini masuk tadi, dia langsung menggunakan serangan terkuat untuk menyerang Si Hao. Namun di sini juga adalah waktu yang tepat bagi Si Hao untuk menguji keefektifan buah bodi emas tadi. Dan benar saja hal itu membuat Yue Chan ini terkejut karena Si Hao dengan mudahnya mampu menahan serangan terkuatnya tersebut. Menyadari Si Hao ini kebal terhadap hukum, maka di sini Cheng Yi ini berusaha menggunakan serangan fisik. Namun terlihat di sini Si Hao tak menggunakan perlawanan berarti karena dia ini sangat ingin menjelaskan semuanya kepada Yue Chan ini bahwa memang dirinya tak mempunyai niat jahat. Cheng Yi atau Yue Chan yang merasa tak ada hubungan dengan pemuda ini pun marah mendengar hal tersebut dan dia pun langsung menggunakan teknik sinar langit untuk menekan pemuda ini. Namun karena energi darahnya sudah habis, Si Hao pun akhirnya melepaskan genggaman tangannya kepada Cheng Yi ini. Kemudian Si Hao pun langsung menggunakan teknik Cagar Naga Sejati untuk menyelesaikan semua ini dengan cepat. Tak tinggal diam begitu saja karena Yue Chan ini langsung mengeluarkan pedang yang dihasilkan dari teknik bulannya untuk menghadapi naga tersebut. Dan sambil menahan itu Si Hao berkata, jika Cheng Yi ini melibatkan orang luar, maka masalah ini akan semakin rumit. Namun Cheng Yi masih saja marah karena merasa Si Hao ini adalah seorang pengintip. Dan di saat genting ini pula, apasnya durasi teknik kekebalan hukum Si Hao pun sudah habis. Namun dengan cepat pun Si Hao langsung menggunakan teknik 4 formasi guntur untuk melawan Cheng Yi ini. Di sini Cheng Yi ini tak tinggal diam begitu saja dan langsung menggunakan teknik bilah kesadaran ilahi untuk bisa mengalahkan Si Hao ini. Karena dia sudah tahu jika kekebalan hukum Si Hao ini sudah habis, maka dia menggunakan serangan yang setara dan setajam dengan serangan dewa di jalan immortal. Namun dengan cepat Si Hao langsung menggunakan teknik bumi menghilang untuk lepas dari cengkeraman Yue Chan ini. Kemudian di dasar kolam pun Si Hao ini bertaruh apakah biji dari buah bodi emas ini bisa memulihkan teknik kekebalan hukum yang sudah habis tersebut. Namun sialnya, di sini Si Hao malah tak bisa bergerak karena hal tersebut. Sementara Cheng Yi yang terus mengejar Si Hao ini sudah menemukan keberadaan tubuh Si Hao tersebut. Dan tanpa berpikir panjang pun Cheng Yi ini langsung menyerang Si Hao ini.
Namun di sini Jing Yi kembali dikejutkan karena kekuatan kekebalan hukum Xiao ini bisa pulih secepat itu. Sementara Xiao yang ternyata berhasil memurnikan biji tadi langsung memberikan kejutan kepada Jing Yi dan menahannya. Xiao pun berniat ingin menjelaskan semuanya, namun Jing Yi terus meminta agar Xiao ini bertarung dengan adil. Yang mana hal itu membuat Xiao kesal karena Jing Yi ini selalu saja ingin bertarung sampai habis. Namun tiba-tiba biji buah bodi emas tadi berubah menjadi benih dan bergerak, kemudian menghantam Xiao dan masuk ke dalam keningnya. Yang mana hal tersebut tentu saja harus membuat Xiao menahan lagi sakitnya kekuatan petir dari benih tersebut. Sementara Jing Yi yang masih tak bisa bergerak karena teknik Xiao tadi hanya bisa melihat pemuda ini kesakitan yang juga sedang mencoba menahan rasa sakitnya tersebut. Bahkan karena kekuatan benih tadi, di sini muncullah tungku besar dan kuali dari tubuh Xiao, hasil dari kekuatan Xiao selama ini. Tak hanya itu saja, karena di sini catatan True Primordial Record di dalam tubuh Xiao juga muncul dan beresonansi dengan semua itu. Bahkan teknik Xuani serta teknik Kunpeng juga muncul karena sepertinya benih petir tadi ingin memurnikan semua teknik Xiao ini. Xiao pun mencoba bertahan dengan sekuat tenaga, yang mana hal tersebut malah membuat munculnya tubuh roh Kunpeng dari tubuh Xiao. Sementara Jing Yi yang bisa melepaskan diri langsung merasakan jika sepertinya jiwa pemuda ini akan hancur. Namun di sini dia terkejut karena dia melihat Kunpeng yang muncul, yang mana hal tersebut membuat Jing Yi tahu bahwa ternyata pemuda ini adalah Xiao dari alam bawah. Xiao yang berhasil menahan pun tak menyangka jika benih buah tadi mempunyai kekuatan sebesar itu. Bahkan jika dirinya tak bisa menahannya tadi, pasti benih itu sudah menyerang jiwa Xiao. Jing Yi pun perlahan mendekati Xiao dan berkata jika akhirnya Xiao ini jatuh ke tangannya. Padahal saat di alam bawah, Xiao ini sudah mengurungnya cukup lama. Mendengar itu Xiao terkejut karena Yue Chan ini bisa mengenali identitas asli Xiao. Namun tiba-tiba tungku dan lonceng itu keluar lagi yang ternyata berasal dari jiwa Xiao. Yang mana sebenarnya Xiao merasakan bahwa dirinya seperti akan mati saat ini. Dan sebelum pingsan Xiao berkata jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, maka Xiao ini akan tetap titik-titik. Namun sebelum perkataannya itu selesai, dia pun sudah tak sadarkan diri. Di sini tak lama kemudian Yue Chan ini dengan sukarela langsung membantu Xiao ini menyembuhkan lukanya dan menetralkan semua teknik tersebut. Dan setelah tersadar, Xiao langsung berterima kasih kepada Jing Yi ini karena sudah sudi membantu Xiao menggunakan sinar rohnya. Jing Yi pun meminta Xiao untuk segera memulihkan jiwanya dengan cepat dan melupakan masa lalu mereka. Setelah sedikit berusaha, Xiao pun baru tahu jika ternyata buah bodi emas ini memberikan rahasia kekuatan kekebalan hukum, sedangkan benihnya memberikan vitalitas. Dan Xiao malah bersyukur atas kejadian tadi, karena hal itulah dia bisa mendapatkan manfaat dari benih tadi. Setelah itu dengan cepat, Yue Chan ini langsung menarik lagi sinar rohnya setelah melihat Xiao ini bisa memulihkan jiwanya. Kemudian di sini Jing Yi teringat masa-masa di alam bawah ketika pertama kali dirinya bertemu dengan Xiao ini. Bahkan dia juga tak lupa akan pernikahan mereka berdua saat itu di alam bawah. Dan dengan disinari cahaya bulan yang indah, mereka berdua teringat akan momen di alam bawah tersebut. Xiao yang sudah selesai berkultivasi pun sadar jika kekebalan hukum di tubuhnya akan semakin kuat seiring peningkatan ranahnya. Di sini Jing Yi pun berkata jika sebelum Xiao pingsan tadi, Xiao belum menyelesaikan perkataannya dan sebenarnya apa yang ingin Xiao katakan. Dan dengan tegas Xiao menjawab jika Jing Yi memberi Xiao kesempatan lagi untuk memilih, maka Xiao akan tetap memberikan hatinya kepada seseorang. Kemudian setelah itu Xiao pun kabur karena malu. Jing Yi yang mendengar itu pun juga terlihat tersipu malu dan tertegun mendengar perkataan Xiao tadi. Karena Jing Yi tahu bahwa orang yang Xiao maksud adalah dirinya. Dan pada Perforquart episode 143, mereka berdua pun terus mengingat semua momen mereka berdua di alam bawah. Dan Xiao akan berjanji sesuatu hal kepada Jing Yi ini. Dan di situ pun Xiao akan melihat tubuh Yue Chan tanpa sehelai kain pun karena Xiao sedang membantu Yue Chan menyalakan api ilahinya.
Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 142 ini. Bagaimana menurut kalian episode ini? Meskipun adegan gelutnya dikit, tapi Mimin sih lebih terharu sama King Ya yang ternyata masih teringat momen pernikahannya dengan si Hao ini di alam bawah guys. Dan bagaimana adegan yang akan terjadi saat King Yi menyalakan api ilahinya? Apakah akan seperti di novelnya atau malah diumpetin? Kita tunggu saja di Perfect World episode 143 minggu depan. Akhir kata, selamat Hari Ibu serta terima kasih buat para ibu di dunia ini yang sudah membesarkan kita dengan segala daya upaya. Dan see you next episode.